kesempatan ini saya akan menerangkan tentang risk assessment atau di sini kita sebut HIRA ya. Jadi hazard identification and risk analysis ya. Nah, ini biasa terjadi kalau sebelum terjadi kecelakaan ya, pertama ya. Jadi apa itu siklus manajemen risiko ya? Jadi risk assessment itu ada identifikasi resiko, ada analisa resiko, ada evaluasi resiko. Jadi ada 3 tahap ya. Konsep di atas disebut dengan HIRA, Hazard Identification and Analysis. Persyaratan yang baik ya. Jadi pengetahuan harus luas, karena itu sebaiknya dilakukan oleh team of people ya. Jadi orang-orang yang bermacam-macam dapat melihat sistem dari beberapa sudut pandang, yaitu tim yang multidisiplin ya. Jadi misalnya tim identifikasi resiko terhadap safety dan produktivitas, orang yang mengerti aspek teknis operasi, terus ergonomis ya, posisi badan, terus orang yang mengenal aktivitas harian dan masalah-masalahnya apa, terus orang yang mempunyai power untuk merekomendasi, jadi orang yang sudah berpengalaman di bidang itu ya. Terus tim leader adalah orang yang berpengalaman dalam penggunaan tools identifikasi resiko, mampu menggerakkan antusias dan imajinasi dari tim ya. Kemudian identifikasi bahaya merupakan langkah awal yang paling dasar sebelum melakukan lebih jauh penilaian risiko ya. Jadi ini yang paling penting ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa mengetahui ini bakal terjadi ya gitu. Nah, ini studi ini biasanya membahas 3 pertanyaan mengenai risiko utama secara terperinci sesuai dengan tujuan analisis, informasi yang tersedia, dan sumber daya ya. Jadi kita harus 3 pertanyaan ini ya dibahas ya. 3 pertanyaan risiko utama adalah hazard, apa yang bisa salah ya. Jadi apa sih yang bisa terjadi yang berhubungan ya gitu, tapi yang buruknya gitu ya. Terus konsekuensi seberapa buruk ya, apa yang bisa terjadi gitu ya, apakah kecelakaan atau misalnya kerusakan atau apa ya. Terus kemungkinan seberapa sering mungkin itu terjadi ya, apakah sering sekali, apa sedang, atau jarang, atau mungkin tidak pernah gitu ya. Jadi what can go wrong and how ya. Jadi bagaimana bisa salah dan bagaimana caranya gitu ya. Melihat what can go wrong setelah terjadinya loss adalah lebih mudah. Jadi kalau sudah pernah kejadian, kita menanyakan what can go wrong itu mudah, tapi kalau melihat sebelum kejadian loss adalah lebih sulit ya. Jadi kalau sebelum kejadian ini emang agak sulit ya, kita sangka alatnya bagus atau kondisinya bagus, orangnya bagus, tapi ternyata kalau sudah terjadi kita tidak pernah menyangka ya. Identifikasi risiko memerlukan metode yang logis terstruktur agar tak ada risiko yang terlewatkan. Metode yang dimaksudkan tersusun dari pertanyaan-pertanyaan imajinatif yang akan menjawab what can go wrong and how. Nah, terus identifikasi risiko yang baik adalah berlandaskan imaginative thinking ya, bukan berdasarkan pengalaman ya. Jadi pengalaman mungkin jadi referensi, tapi yang belum terjadi yang bisa dibayangkan itu bisa ditambahkan ya, karena itu bisa saja terjadi. Pelaksanaan identifikasi resiko akan lebih efisien, lebih murah bila dilaksanakan terintegrasi dengan proses manajemen lainnya ya. Jadi kalau terintegrasi akan lebih murah dan efisien ya. Nah, tools yang penting di sini ada checklist ya. Dipersiapkan checklist apa saja, data terdahulu atau past data, terus audit hasil pemeriksaan, HAZOP ya, FMEA, Restore Analysis ya,
analysis of the past failure, jadi analisis dari kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Terus event trees, fault trees, ya, human error analysis. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Nah, terus analisis risiko tahap 2. Tujuan adalah untuk memahami risiko dengan baik agar risiko tersebut dapat dikurangi dan akhirnya akan mengurangi konsekuensi atau loss. Output risk analysis, jadi estimasi, misalnya perkiraan tentang tingkat risiko ya. Pemahaman tentang sebab akibat ya, sebab-sebabnya apa. Terus pemahaman tentang konsekuensi gitu ya. Jadi outputnya ini ya. Terus tahap 2 analisis resiko, mempertimbangkan existing control ya. Jadi likelihood itu gimana, mempertimbangkan keseharian, terus mempertimbangkan konsekuensi. Terus kita bisa menetapkan level dari resiko ya. Jadi kita lihat keseharian, terus konsekuensi, baru kita bisa menetapkan level resiko ya. Resiko itu sama dengan P kali C ya. Terus resiko itu L kali C. Jadi ini menurut cross tab ya. Nah, di sini kualitatif risk analysis contoh 1 ya. Severity of consequences kategori 1 degree minor ya. Deskripsi kegagalan fungsi peralatan, mesin atau proses, potensi cedera tidak ada. Nah, ini minor ya. Terus kategori 2 kritikal, kegagalan mungkin terjadi tetapi tidak berakibat kerusakan besar pada sistem atau pada manusia. Terus kategori 3 major, kerusakan besar pada sistem dan atau dengan cedera serius pada manusia. Terus kategori 4 katastrofik, kegagalan yang menyebabkan kerugian total pada sistem dan atau disertai kemungkinan cedera fatal. Jadi ada 4 tingkatan ya. Nah, terus ada lagi contoh 1 severity of likelihood ya. Jadi kesehariannya itu kayak gimana ya. Misalnya level A sering ya, description-nya individual failure model mungkin sering terjadi. Terus kedua level B probable. Jadi probably itu mungkin terjadi beberapa kali. Terus C occasional, mungkin terjadi kadang-kadang ya. Kemudian D remote, hampir tidak mungkin terjadi. E improbable, sangat tidak mungkin terjadi. Jadi ada E ya, bisa sering, bisa terjadi beberapa kali, bisa mungkin terjadi kadang-kadang, terus hampir tidak mungkin, ada sangat tidak mungkin ya, sampai sangat tidak mungkin ya. Terus di sini kualitatif risk analysis contoh 1 ya. Di sini ada minor, critical, major, catastrophe ya. Terus frequent, probable, occasional, remote, improbable. Kita bikin jadi tabel ya. Nah, di sini ada priority 1 ya, high risk ya. Terus ada priority 2 medium risk, ada priority 3 itu low risk ya. Jadi resikonya ada tinggi, ada sedang, ada rendah ya. Ngelihatnya dari ini ya, dan gabungan antara ini. Nah, ya kalian bisa bikin sendiri ya, tergantung dengan kejadian di tempat kalian. Nah, di sini kualitatif risk assessment contoh 2. Likelihood A tidak ada, B likely, the event will probably occur in most circumstances. Ya, terus unlikely, C nggak ada. Unlikely, the event could occur. E rare, the event will only occur in unlikely circumstance. Ya, jadi ini keadaan sehari-hari. Nah, kemudian ini contoh 2 consequence ya. Level 1 kosong, 2 minor. Jadi minor ini
first aid required on-site release immediately content and medium financial loss. Jadi pertolongan pertama diperlukan ya. Jadi mungkin ada kita kotak P3K, terus kita harus misalnya cepet-cepet menolongnya ya kalau gitu. Terus udah itu kerugian itu yang kerugiannya yang terjadi itu medium ya, tidak begitu banyak ya, tapi ada gitu. Terus nomor 30 terus major extensive injury ya, loss of production capability of site release but no detrimental consequences, major financial loss. Nah ini major itu besar ya, jadi itu kalau orang yang terluka itu lumayan ekstensif ya. Terus kemampuan produksi hilang, terus offsite release tetapi konsekuensinya tidak ada. Terus jadi di sini kerugian keuangannya itu major atau besar ya. Terus catastrophic death, toxic release of site, huge financial loss. Jadi ini di sini bisa ada kematian, terus bisa menghasilkan racun gitu, toksik ya, beracun. Terus kejadian ini bisa menimbulkan kerugian yang besar ya, huge gitu ya. Nah kemudian kita lihat lagi di sini ada risk chart ya, di sini ya. Ada insignificant, minor, moderate, major, catastrophic ya. Terus ini juga almost certain, likely, moderate, unlikely, rare ya. Rare itu jarang ya. Terus kalau almost certain tadi kita udah itu ya. Jadi di sini ada SML ya. Ya di sini ada high ya. Terus ada S small, M medium, kemudian L low ya. Jadi kemungkinannya bisa jarang, bisa tinggi ya, bisa kecil, medium, sama tinggi ya. Jadi tergantung dari sering atau jarangnya ya. Nah di sini bisa seperti ini, itunya apa teh? Kertas penelitiannya ya untuk setiap bidang. Nah di sini ada severity, likelihood, cost, sama action ya. Jadi actionnya bisa defer, bisa analisis, bisa harus cepat-cepat dilakukan ya, misalnya tanggal berapa gitu. Nah di sini kita lihat lagi semi quantitative risk assessment. Likelihood dan consequences diberikan angka secara subjektif. Terus bila tidak hati-hati, hasil analisanya akan buruk. Angka yang dimaksudkan tidak menggambar probabilitas yang sebenarnya. Angka tersebut hanyalah gambaran sederhana tentang tingkat resiko. Nah, di sini semi quantitative risk assessment ya. Jadi kita kasih angka ya, hazard, likelihood gitu ya. Terus fine chart, di sini ada likelihood, exposure, timeline, ada risk score ya. Di sini ada angka-angkanya. Jadi ada yang paling bawah itu yang nilainya rendah, mungkin terjadi. Kalau yang di atas itu yang 500, 400 itu sangat tinggi ya. Ada high immediate to correction, harus dikoreksi ya. Terus ini substantial correction required 100. Terus possible, mungkin, risk attention indicated ya. Di sini ada banyak ya. Nih exposure ya, timeline ya. Terus catastrophe, disaster ya, bencana, very serious, penting, noticeable ya, cuma harus dilihat aja ya.
Nah, ini practically impossible yang paling bawah, hampir jarang terjadi. Conceivable but very unlikely, jarang ya. Remotely possible, ya mungkin. Unusual but possible, ya jadi jarang tapi bisa terjadi. Likely, sering. Almost certain, ya jadi ini ya yang harus diperhatikan ya, harus tahu benar-benar. Nah, di sini tahap 2 evaluasi risiko. Terus tahap 2 evaluasi risiko. Pada tahap evaluasi risiko yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal berikut: likelihood and consequences melalui analisa risiko, terus faktor-faktor yang mempermudah dan mempersulit melakukan pengendalian, terus budget atau dana, terus kriteria-kriteria atau regulasi perusahaan, terus aspek politis, terus output kontrol yang sesuai ya. Nah, di sini evaluasi risiko, konsep dasar, kriteria evaluasi. 1. Accepted risk, tidak memerlukan tindakan khusus, jadi resiko yang bisa diterima gitu ya. Terus intolerable risk ya, jadi tidak bisa ditolerir. Operasi tak dapat dilanjutkan walaupun keuntungan besar di depan mata, jadi resikonya itu tidak bisa ditolerir ya, jadi berbahaya gitu ya. Nah, ini tahap 2 evaluasi resiko, ada ALARP ya. Nah, di sini dari atasnya ini besar ya, luas, makin kecil itu kecil ya, jadi meruncing gitu ya. As low as reasonably practicable ya. Intolerable, risiko tak dapat dibenarkan, hanya bisa ditoleransi jika kontrol tidak mungkin dilaksanakan atau biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding keuntungan ya. Terus kalau makin ke bawah, bisa ditoleransi jika biaya kontrol melebihi keuntungan yang diperoleh. Terus di bawahnya negligible risk ya. Nah, di sini ada ALARA, as low as reasonably achievable ya. Di sini kita lihat ilustrasi risk assessment. Di suatu dapur rumah tangga terdapat semprotan nyamuk aerosol Mortein spray ya. Ya, kalian mungkin tahu ya, yang buat membasmi nyamuk mengandung hidrokarbon propelan, diletakkan di dalam lemari di bawah cucian piring. Di sini ada anak kecil ya. Nah, di sini ada resiko, konsekuen. Ibu sehat? Waalaikumsalam. Mau ke siapa? Oh, ibu, bentar, ibu mau nyelesain video dulu ya. Nah, di sini ada resiko, semprotan kena mata anak, konsekuen sangat serius, likelihood of injury, very likely, exposure kadang-kadang, risk score 120 ya, ini tinggi. Action and comment, pindahkan ke tempat terjangkau anak kecil. Terus resiko dapat meledak bila ada api. Consequences important to serious, jadi penting ke serius. Likelihood of injury, unusual, jarang tapi mungkin ya. Exposure jarang. Risk score 5. Terus action dan comment, exposure-nya rare, jarang, dengan anggapan tidak ada api di tempat terbuka dalam rumah. Sampah tidak dibakar, dewasa mengerti tidak boleh buang sampah aerosol ke api. Pastikan dewasa tahu tentang resiko api ya. Terus resikonya lagi ada terbakar karena ada pancaran elektrostatik ya. Konsekuensi sangat serius. Likelihood of injury likely. Exposure tidak diketahui, risk score tidak ada. Terus action dan comment perlu penelitian lebih lanjut ya. Kemudian evaluasi risiko, intolerable risk level biasanya merujuk pada ya, jadi kalau yang tidak ditolerir itu merujuk kepada regulasi pemerintah ya, regulasi perusahaan, dan hukum adat ya.
Jadi kita harus mencari ya tentang regulasi-regulasi ini. Di sini perlu dipertimbangkan matang-matang berkaitan dengan resiko yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, di sini ada juga di sini ya contohnya tabel risk assessment ya. Kalian bisa bikin sendiri ya, ini contoh aja ya, seperti yang tadi ya. Tinggal disesuaikan aja dengan bidangnya. Nah, di sini ada latihan. Cobalah Anda perkirakan 1 atau 2 hazard di salah satu tempat seperti di atas. Lakukan asesmen resikonya ya. Kalau kita mungkin di elektro ya. Langkah-langkah: 1. Tetapkan hazardnya. Pertimbangkan risiko apa yang mungkin timbul. Lakukan kajian tentang likelihood dan consequence, lalu buat ranking. Lalu evaluasi, rekomendasi, presentasikan ya. Baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.